Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat buat kita semua. Meskipun saat ini pandemi COVID sedang terjadi, tapi semangat kita untuk menjalani aktivitas tidak mengurangi rasa sukacita kita. Di sini saya Hernidayati SPD nomor absen 40, peserta Latsar angkatan 106. Video saya ini berisi tentang tugas dari bimbingan Bapak Widya Suara, Dr. Hieronymus Godang, SPD, MSI. Saat ini kita akan membahas tentang World of Government. Apa sih World of Government? Yuk kita ketahui. World of Government merupakan suatu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. World of Government bisa juga diartikan upaya terintegrasi dari lembaga-lembaga pemerintah untuk mengkoordinasikan kegiatan pelayanan menjadi satu kesatuan aksi untuk mencapai suatu tujuan. Ada 3 alasan pentingnya World of Government. Yang pertama adalah adanya faktor eksternal. Adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua adalah faktor internal. Dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga adalah faktor keberagaman latar belakang. Khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. World of Government, pendekatan ini ataupun pendekatan World of Government dapat diterapkan oleh lembaga nasional maupun lembaga daerah. Penerapannya dapat dibedakan menjadi atau berdasarkan kategori hubungan lembaga yang terlibat, yakni apakah hanya sebatas hubungan lembaga koordinasi tanpa adanya perubahan pada lembaga, atau adanya hubungan integrasi menekankan pada kerjasama, atau kedekatan dan perlibatan yang manajer unit lembaga menjadi suatu organisasi. Untuk koordinasi bisa dilakukan dengan cara penyertaan, dialog, joint planning. Untuk integrasi bisa dilakukan dengan cara joint working, joint venture, dan satelit. Untuk kedekatan dan perlibatan bisa dilakukan dengan cara aliansi strategis, union, dan merger. Tantangan dalam praktek pendekatan World of Government yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi. Perbedaan kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi. Menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan WOG adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasikan perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang bersedia guna menjadi tujuan yang diharapkan. Praktek WOG dalam pelayanan publik
dapat dibedakan berdasarkan jenis pernyataan. Yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administrasi, yang kedua pelayanan jasa, ketiga pelayanan barang, keempat pelayanan regulatif. Sedangkan berdasarkan pola pelayanan, praktek pendekatan WOG dalam pelayanan publik dapat dibedakan, yaitu satu pola pelayanan teknis fungsional, yang kedua pola pelayanan satu atap, yang ketiga pola pelayanan satu pintu, yang keempat pola pelayanan terpusat, dan yang kelima pola pelayanan elektronik. Yang pertama akan kita bahas yaitu pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan yang bersifat administratif adalah pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Contoh KTP, izin usaha, sertifikat tanah, dan lain-lain. Yang kedua adalah pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat. Contohnya pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pelayanan barang. Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat. Contohnya adalah jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain-lain. Pelayanan regulatif adalah pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pola pelayanan teknik fungsional merupakan pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pola pelayanan satu atap merupakan pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Pola pelayanan terpusat merupakan pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Ya, kemudian pola pelayanan elektrik merupakan pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik ataupun online. Asas-asas terkait dengan implementasi pendekatan work of government berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ditetapkan tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara. Yang pertama adalah asas kepastian hukum, asas kepentingan hukum, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas keterbukaan, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Manajemen pelayanan publik meliputi 1. Pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi, dan pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang AP atau Administrasi Pemerintah, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah ada terdiri dari 3, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik. Asas legalitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan atau tindakan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, badan atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak atas dasar
warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang 1945. Yang ketiga, asas umum pemerintahan yang baik. Prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Dasar hukum kebijakan pelayanan publik. Dasar hukum umum praktek penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang berlaku mulai 18 Juli 2009, di mana pegawai ASN yang merupakan unsur aparatur negara berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Contoh praktek work of government dalam pelayanan publik adalah pelayanan akte kelahiran online, di mana pada saat ini untuk pelayanan akte kelahiran sudah dapat dilakukan di Dukcapil dengan menerima pendaftaran akte kelahiran secara online melalui WhatsApp, di mana dengan adanya praktek work of government ini dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan segala administrasi yang baik di negara Indonesia. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pendekatan work of government yaitu Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang berjuang mengimplementasikan work of government untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia. Maka prinsip-prinsip work of government menjadi terobosan yang perlu diambil dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Terselenggaranya WOG bertumpu pada prinsip-prinsip pokok seperti partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Untuk itu, apa yang didambakan Indonesia mewujudkan pemerintahan bersih yang bagus, clean and good governance dapat terwujud. Saran, sebaiknya pemerintahan meningkatkan penggunaan sistem pendekatan WOG agar perintegrasian layanan secara jasa dapat lebih ditingkatkan seperti di perkantoran, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Daftar pustaka video saya ini saya mendapatkan referensi dari modul Work of Government Latsar tahun 2020. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih, sekian, dan salam sehat buat kita semua.